Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata kuliah psikolinguistik. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bahasa dan berbahasa. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari pertama Muhammad Untung, Apita Indriani, Amardana Spalera, Marina, Rian Jupen, dan yang terakhir Ida Laila. Dan tak lupa dosen pembimbing kami Ustazah Fitri Hidayati MPD yang kami hormati. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Ida Laila. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu membahas tentang hakikat bahasa dan berbahasa. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Dalam linguistik, bahasa sebagai objek kajiannya, sedangkan berbahasa adalah objek kajian ilmu psikologi. Kami tekankan kembali, antara bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Jika bahasa dikatakan sebagai alatnya, maka berbahasa adalah prosesnya di dalam berkomunikasi. Bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Marina. Badannya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bahasa bersifat arbitrary. Hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tersebut. Dan yang kedua, makna bersifat produktif. Dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan yang keempat, bahasa bersifat beragam. Bahasa digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda. Maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Dan yang terakhir atau yang kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rian Jupen. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bahasa dan berbahasa. Nah, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Ridaksana tahun 2008, halaman 24. Nah, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dan berkomunikasi. Nah, bahasa itu merupakan suatu sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan bunyi-bunyi secara empiris,
melainkan memiliki makna yang sifatnya non-empiris. Empiris itu adalah suatu pengalaman yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Apita Indriani. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang tindak bahasa. Yang pertama yakni pengertian tindak tutur. Pengertian tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar atau penulis, pembaca, serta yang dibicarakan. Tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Yang selanjutnya, tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologi dan berlangsungnya ditentukan oleh kemampuan berbahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Yang selanjutnya yakni fungsi tindak tutur. Yang pertama yakni ada asertif. Asertif bermaksud menyampaikan suatu berkaitan dengan kebenaran proposisi atau pertanyaan yang diungkap. Yang kedua yakni direktif, bertujuan meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu efek terhadap tindakan yang dilakukan oleh penutur. Yang ketiga yakni komosif, bertujuan untuk menyampaikan suatu yang terkait pada suatu tindakan di masa depan. Yang selanjutnya yakni ekspresif, bertujuan untuk mengungkapkan, mengutarakan sifat psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Yakni yang terakhir deklarasi, bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan yang berhasil pelaksanaannya tampak pada adanya kesesuaian dengan realitas tindakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amarda Naspalera. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardana Spalera. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari materi bahasa berbahasa yang berjudul bentuk tindak tutur. Di sini bentuk tindak tutur terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut Austin tahun 1992 dan yang kedua menurut Searle tahun 1975. Bentuk tindak tutur menurut Austin tahun 1992 terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya atau the act of saying something, tindakan untuk mengatakan sesuatu. Yang kedua, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dan juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu disebut sebagai the act of doing something, tindakan melakukan sesuatu. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Dan yang kedua, bentuk tindak tutur menurut Searle tahun 1975. Menurut Searle, bentuk tindak tutur terbagi menjadi 5. Yang pertama, representatif, yang kedua direktif, yang ketiga ekspresif, dan yang keempat komisif, yang kelima deklarasi. Representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Yang kedua, direktif. Tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebut di dalam tuturan itu.
Dan yang ketiga, ekspresif, tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Yang keempat, komisif, adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Yang ketiga, deklarasi, adalah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal, baik itu status, keadaan, dan sebagainya yang baru. Taib, mungkin ini saja pemaparan materi dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.